Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Nah, hari ini kita akan bahas tentang coinmarketcall.com ya, teman-teman ya. Jadi, pentingnya teman-teman mengetahui dan rajin-rajin ngelihat namanya coinmarketcall.com. Jadi, saya lagi rajin banget abis lihat coinmarketcap.com terus ke coinmarketcall.com ya. Coinmarketcall pakai all.com ya. Ini apa sih? Ini sebuah kayak apa ya istilahnya ya, kayak forum atau kayak portal ya yang menginfokan kita event-event apa yang akan muncul yang terdekat ini, teman-teman ya. Itu bagus banget ya. It means pertama, kalau sebuah koin menyelenggarakan sebuah event, artinya dia yang awalnya dia koinnya baru dimulai. Dan ingat kan teman-teman ya, biasanya kan orang bikin roadmap ya, koin-koin tuh bikin roadmap, pada tanggal sekian aku mau ngapain, tanggal sekian aku mau ngapain, tanggal sekian mau ngapain gitu ya. Di kuarter 1 mau ngapain, kuarter 2 mau ngapain, kuarter ketiga mau ngapain. Nah, kalau koin-koin yang serius, project yang serius, biasanya dia bener-bener mengikuti roadmap. Contoh nih ya teman-teman ya, Shiba Inu ya. Contoh-contoh nih ya, Shiba Inu. Nah, jadi teman-teman perhatiin ini juga deh. Ini shibatoken.com ya websitenya. Biasanya setiap website itu selalu ada namanya, ini dia guys, roadmap ya. Loh, kok Shiba Inu gak ada roadmapnya? Dudul. Mana sih roadmapnya? Adalah harusnya. Kayak dia kan lagi mau ngeluarin Shiba Swap nih. Ini contoh nih. Harusnya dia di sini harusnya ada ya. Wolf paper, disebutnya wolf paper ya. Ini ekosistem. Nah, ini kayak gini nih. Dia roadmapnya seperti ini, nggak ada tanggal-tanggalnya ya di kuarter 1, kuarter 2 ya. Jadi dia akan mau bikin namanya Shiba Swap ya. Shiba Swap undergoing security test, audit and final. Jadi Shiba Inu tuh bukan sekedar Shiba-Shibaan ya, meme. Dia ada project loh guys. Dia mau bikin Shiba Swap ya, mungkin kayak Pancake Swap seperti itu ya. Coba lagi ya, kita contoh lagi ya teman-teman ya. Ini ya, aduh koin jadi ke koinan.cc lagi ya. Nggak apa-apa nih. Ini contoh-contoh koin yang baru launching ya. Dan dia tuh biasanya Airbnb, berani banget ya. Contoh-contoh nih Pepmoon deh, Pepmoon ya. Pepmoon, kita lihat websitenya. Nah, biasa tuh udah roadmapnya seperti ini nih guys. Oke, nah ini roadmap nih, protokol inisial. Jadi dia di kuarter 1, dia ini kok Pepmoon ini nggak sebutin ya ngerjainnya di mana ya. Yang bagus tuh sebenarnya gini nih, roadmapnya tuh misalnya ini protokol initialize Pepmoon was create an idea. Jadi biasanya kayak gini nih, di kuarter 1, kuarter 2 mau masuk Binance, kuarter 3 terus mau dikeluarkan ininya, swapnya dan lain-lain ya. Terus kuarter 4 misalnya dia mengeluarkan softwarenya atau apa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat lagi ya. Ya, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Jadi, kenapa roadmap itu sangat penting ya? Itu untuk menunjukkan betapa serius atau tidaknya nih, kayak coba Fox Finance ini ya. Kita lihat websitenya, ada roadmapnya nggak? Get Fox, oke. Our mission. Nah, ini kayak gini roadmapnya nih teman-teman. Nah, ini dia detail. Nah, ini bagus nih teman-teman. Nih Fox, saya sudah punya Fox ya. Fase 1 komplit. Nah, dia seperti ini nih. Foxfinance.io was official launch. Nah, ini kan 3/17/21. Based verification dia udah oke. Fase 3. Nah, ini yang on progress nih biasanya yang bagus tuh ada kapan gitu ya. Jadi fase 3-nya di Fox Finance itu akan mengeluarkan NFT marketplace, a true open NFT platform for the Binance. We have already deployed on Fox NFT contract. Weh, mantap ya. Our next goal is to launch a full feature NFT marketplace. Wah, jadi dia kayak mau bikin marketplace ya, NFT marketplace. NFT marketplace itu seperti apa sih? Ini teman-teman ya, kalau misalnya VV siapa itu? vv.me ya guys. Ini nih. Jadi ini kayak Tokopedia tapi di mana di dalam itu kita bisa membeli sebuah karya ya teman-teman, sebuah karya ya.
sebuah karya yang kita beli terus nanti ada nomor serinya, kayak beli, kalau misalnya teman-teman beli tas Hermes atau tas Louis Vuitton kan biasanya ada nomor serinya gitu, atau beli Lamborghini tuh biasanya ada nomor seri berapa nih, dari 1000 ini yang ke 527 misalnya kayak gitu ya. Nah itu Volkswagen seperti itu. Oke, nah jadi kok jadi jauh banget sampai situ ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sama-sama belajar ya. Nah, dengan kita melihat coinmarketcall.com ini, nah kita bisa tahu teman-teman, minggu ini ada acara apa sih? Nah biasanya tuh ini yang paling menarik sih Cardano ini ya teman-teman ya. 31 Mei tuh sebentar lagi ya. Sekarang tanggal berapa nih? Gila, 7 hari lagi ya. Cardano nih signifikan. Nah ini ya, dia Cardano itu ada acara Alonzo Testnet. Nah ini kalau teman-teman bingung Alonzo Testnet itu apa sih gitu ya, gampang ya guys. Ini teman-teman pertama bisa masukin aja di Chrome ya. Gila ya, Google tuh bener-bener makanya bisa maha mengetahui ya teman-teman ya. Nah jadi kita ketik aja Alonzo Testnet. Kalau misalnya teman-teman apaan sih ini, bingung gitu ya, ini udah banyak banget forum yang bahas ya teman-teman. Saya juga baca-bacanya tuh dari sini. Karena nah ini saya sampai bingung Alonzo Testnet tuh apa gitu ya. Karena kan saya nggak merhatiin Cardano ya. Baru-baru ini aja ya, Cardano keren juga ya. Nah ini Cardano Testnet. Jadi dia Cardano mengenal rencana peluncuran untuk smart contract. Jadi nah ini teman-teman bisa ngelihat ini juga ya teman-teman ya. Cardano website. Kan dia dari nih cardano.org ya. Coba kita cek ya. Mas kalau nyari-nyari website itu paling gampang yang kalau misal mau tahu yang officialnya, teman-teman tuh di sini aja ya. Ke coin market. Gila ya, saldo saya lagi turun drastis ya. Santai aja ya teman-teman, karena itu hanya uang kopi gitu guys. Jadi uang kopi tuh waduh nikmat ya guys. Maksudnya nggak kayak ngerasa jatuh gitu ya. Malah saya sekarang lagi happy, lagi semangat, saya nambah terus ya gitu uang kopinya. Beda kalau misal teman-teman jual rumah, jual mobil terus itu, atau uang pensiun dipakai semua, wah itu deg-deg ya. Saya nggak pernah itu sih. Pokoknya idenya saya tuh uang kopi ya. Bahkan saya belum masuk jumlah besar untuk kripto ini, karena saya masih ada bisnis-bisnis yang saya harus invest ya. Jadi kalau ini saya mau coba uang kopi aja gitu, jadi berapa gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nah kita lanjut ya. Misalnya nih ada Cardano nih, ada ya. Kalau mau lihat website officialnya tuh apa gitu ya. Saya juga lagi banyak banget ini ya, baca-baca tentang sebuah project ya. Kayak hot itu apa gitu ya. Itu bagus ya teman-teman ya. Lagi begadang-begadang nih guys. Jadi nanti misalnya kalau ada update saya coba ya cerita-cerita ya. Ini Cardano ORG benar ya. Nah Cardano ORG seperti ini, dia ada roadmapnya, biasanya dia di atas ya. Go from operate. Oke. Gila ini udah saking udah seriusnya ya. Nah ini Cardano roadmap ada di sini ternyata ya. Saya juga baru perdana nih baca ini ya. Cardano roadmap tuh dia nomor 1 foundation. Jadi bisa teman-teman bisa baca ya. Ini maksudnya apa sih? Tahap 2 apa? Nah ini kita di tahap 3 nih, Gwen ya. Jadi lagi mau ngeluarin smart contract yang tanggal 31 Mei. Jadi ini yang menarik ya teman-teman. Di website tuh dia bikin roadmap, kemudian di sini muncul, diingetin ya. Karena kan dari ribuan koin itu kita nggak hafal ya teman-teman. Ada roadmapnya ini bikin tanggal berapa. Nah ini kayak gini nih. Oh dia Alonzo Testnet ya. Oke. Ini biasanya nyambung ya. With integration smart contract, Gwen are represent big step forward capability for the Cardano network. Oke, Gwen adds the ability build decentralized. Wah jadi bikin dApps ya on Cardano solid foundation. Wah, pokoknya ini intinya dia mau ngeluarin smart contract tuh kayak Ethereum, kayak seperti kalau teman-teman beli koin micin ya, kan kita kan copy paste-nya itu kan biasanya di sini ya. Copy paste ini kan Binance nih teman-teman ya. Waduh cakep ya. Kalau nggak Binance kan biasanya kita beli ya, belinya di Pancake kan gini kan, nanti ada Ethereum. Nah ini nanti sebentar lagi berarti ada. Kalau Cardano tuh kalau yang saya sekilas aja ya saya tahu itu projectnya tuh dia blockchain generasi ketiga ya teman-teman. Jadi ini bakal masa depan
yang berikutnya gitu ya teman-teman. Jadi pertama kan generasi pertama blockchain itu kan Bitcoin, kemudian Ethereum. Nah yang katanya yang ketiga ini itu Cardano akan jadi superstarnya, jadi bintangnya lah teman-teman. Kecuali kalau Ethereum 2-nya lebih dahsyat ya. Ini Cardano ini udah mulai bergerak ya teman-teman. Oke. Jadi tadi seperti itu roadmapnya. Terus kita cek di sini. Biasanya cek di Twitter juga ya teman-teman ya. Cardano Foundation. Apakah ini Cardano Foundation ya Twitternya? Biasa kita cek di sini ya di CoinMarketCap ya guys. Community-nya Twitternya ini klik aja di sini ya. Jadi kalau mau benar-benar lihat officialnya, yang ini Cardano Community ya teman-teman ya. Nah nanti dia juga biasanya di Twitter tuh dia pasti berisik juga kalau udah mau launching ya guys. Ini masih beberapa hari lagi sih ya. Nah jadi menarik ya teman-teman ya, di Coin Market Call ini menarik banget ya. Oke seperti itu ya. Atau teman-teman ya bisa ini ya. Ini juga kalau misalnya di forum lebih nggak yakin, ini yang Yahoo-nya nih teman-teman ya, versi Cardano prepares to launch on Alonzo testnet. Here is what to expect. Waduh mantap ya. With different, jadi tanggal 31 Mei nih guys. Makanya ini bukan ajakan beli sih. Saya udah mulai nyicilin Cardano juga nih guys. Selain BNB Ethereum, saya udah mulai nyicilin Cardano juga ya. Karena amin ya, kita bearisnya selesai. Maksudnya ini sudah selesai nanti. Pas nanti tanggal 31, deng gitu ya. Ikut lompat kita ya. Apalagi Cardano ini cakep banget ya. Sekarang nih Cardano itu ada di mana ya grafiknya ya? Chartnya ya. Kok grafik sih? Cardano itu lagi menarik banget nih. Tuh lagi di sini ya teman-teman, lagi di, waduh gila gokil ya, lagi di support ya. Ini dia mantul, teng mantul. Dan di sini nggak kuat nih turun ke bawah nih guys. Mudah-mudahan pas menjelang 31 Mei ini mungkin sideways dulu dar gitu ya. Ke atas ya guys, karena Cardano ini masa depan juga nih guys. Oke, jadi saya juga udah mulai nyicilin. Seperti itu ya. Terus teman-teman ya nanti bisa baca juga. Oke, Alonso anticipation boost ada price. Wow, gila. Antisipasi boost ada price. Wow. Siap-siap meledak nih guys ya. Sebenarnya gini sih. Kalau saya ya, cara bodoh saya, kalau koin udah masuk 10 besar, 20 besar, udah pasti proyeknya bagus lah guys. Menurut saya ya. Jadi kadang-kadang saya kan orangnya kalau dari bisnis itu dari dulu gitu ya. Kalau misalnya ya gaya Pak Purdi itu ya. Kalau bukan bisnis, di situ ada BCA udah ikut aja buka. Karena BCA udah survei lah ibaratnya gitu ya. Kalau di situ ada Alfamart, Indomaret ya udah buka sebelahnya gitu. Kalau mau bisnis paling cara bodohnya begitu. Kita nebeng analisa orang lain gitu ya. Nah, sama sebenarnya kadang kenapa sih saya jarang banget bahas fundamental ya, jujur nih saya lagi juga banyak belajar banget ya. Namun kadang-kadang saya nonton YouTube terus lihat berita-berita kayak gini, ada orang yang udah bahas terus udah meyakinkan gitu ya udah saya ikut ya. Itu ibarat kalau dalam bisnis saya ngeliat ada orang berani buka Indomaret misalnya di Bekasi ujung gitu ya, itu berani banget, berarti dia sudah survei dong. Nah kalau saya bikin bisnis itu ya udah, nah ibaratnya saya agak-agak FOMO, tapi FOMO-nya yakin ya dengan seseorang yang saya ikuti lah gitu ibaratnya. Nah ini juga kita bisa lihat ya yang lagi hot, ada juga koin potensial di sini contohnya Tencent. Nah ini ada 20 upcoming event ya. Ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah ini mantap ya, ini kesukaan saya nih guys. Koin-koin yang mau listing kayak di sini Tencent ini mau listing di Get.io tanggal 31 Mei. Nah biasanya sebelum listing di Get.io atau listing di KuCoin atau listing di Binance lah atau di mana, biasanya orang-orang tuh pada colong start belinya tuh di PancakeSwap ya guys. Biasanya kalau udah listing tuh harganya tambah lompat ya. Nah ini apa namanya, Tencent ya, Tencent. Nah jadi waduh kayaknya saya jadi mau beli nih guys. Jadi Tencent ya, Tencent nih guys. Ini mau listing di Get.io. Oke kita lihat di sini ya. Nah ini kalau saya nggak baca ini teman-teman, koin, aduh banyak amat ya, matiin dulu deh, bikin bingung ya.
Tencent ya. Kalau saya nggak buka coinmarketcall.com ya saya nggak tahu nih Tencent, karena nggak tiap hari saya bukain, masa bukain satu-satu, KuCoin bukain, Get.io, Hotbit bukain, capek juga ya guys. Tapi ini cukup menarik sih di sini ya, di coinmarketcall.com. saya yang belum ada belum ada aplikasinya ya. Kalau ada aplikasinya enak ya. Nah ini ya, Tencent rame nih guys. The first phase asset creation, Q2 exchange review and application for listing. Wah, Tencent. Gila nih, gokil ya. Kayaknya siap-siap nih guys, Tencent ya. Kayaknya saya coba kita cek ya. Kenapa jadi jajan koin lagi ya, padahal mau ceritain ini ya. Oke, Tencent ini kita lihat grafiknya, saya suka ngeliat all ya. Nah ini ya, grafiknya oke banget ya. Ini sempat tinggi di sini nih. Dia sendiri lagi di sini ya. Bagus sih beli di sini nih ya. Coba holdernya udah berapa banyak nih. Dia launchingnya kapan tuh ya? Tencent.io, coba kita cek ya guys. Menarik juga nih ya. The bridge between crypto and the bridge between crypto and stock market. Jembatan antara crypto dan stock market. Ini maksudnya gimana nih? Oke, smart token. Wah, nanti saya baca-baca lagi ya. Nanti kalau udah ada update saya cerita ya tentang Tencent ini ya. Menarik ya. Atau biasanya gini sih guys. Ini cara saya belajar ya. Buka youtube.com, ketik aja Tencent token ya. Asli deh ini. Saya dapat kadang-kadang Republik Rupiah tuh bagus banget ya kalau bahas Tencent token. Nah, biasanya tuh udah ada yang ngebahas gini. Biasanya saya tonton yang view-nya paling banyak. Next Safe Moon, Tencent 10. Nah, ini kayak gini nanti ditonton ya. Gitu tuh teman-teman ya, cara untuk membaca fundamental. Kadang-kadang ya udah baca aja dari orang bule ya. Cari yang benar-benar dipercaya ya guys. Jadi nontonnya tuh saya biasanya bisa 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3 video yang ngebahas gitu. Jadi di kolorasinya wah gila ya. Oke nih, oke banget ya. Ini dari sini aja. Ini mah iklan ya. Nah ini ya. Ini saya subscribe dulu deh. Crypto Serpent 23.000. Oke. Nah biasanya YouTube begini tuh dia suka menjelaskan nih guys. Nah ntar nggak lama orang Indonesia yang suka bahas ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang saya belajar fundamental di sini. Ini belum ada. Biasanya kalau ada orang Indonesia, Republik Rupiah belum bahas ya. Ayo bro, Republik Rupiah paling bagus kalau ngebahas tentang itu ya, tentang fundamental ya. Oke. Nah ini Tencent ya. Wah mantap juga ya. Coba kita lihat Tencent ini dia selain Ethereum di mana ya? Nih teman-teman bisa lihat di market ya, klik market. Oh hanya Uniswap aja ya. Bener ya. Waduh sayang ya. Tapi nanti kita cek ya. Nanti saya cek deh. Biayanya berapa ya? Kalau biayanya 300.000 ya masih bisa lah. Berani ngambil lah. Oke mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi biasakan kalau biasanya kalau udah serius di kripto, apalagi jajan-jajan kripto gitu kan tiap hari pasti buka coin market cap kan. Karena kan setiap jajan kita masukin kan di portfolionya ya. Nah, jadi jangan lupa ya setiap buka coinmarketcap.com selalu buka sebelahnya coinmarketcall.com. Siapa tahu ada event terdekat yang kita bisa manfaatkan untuk nambah jajanan kita ya. Ini kan kayak gini NFT Marketplace rilis nih. Polce, ada Word, ada Hoge. Waduh, Hoge mantap nih. Hoge saya udah punya ya guys. Hoge mau listing 22 Mei lah sekarang dong. Harusnya Hoge naik nih ya guys. 22 Mei, tapi 22 Mei itu kadang-kadang 22 Mei-nya di sana tuh besoknya pas sebelumnya saya lupa ya. Ada telur. Internet komputer ini ya menarik nih Hoge ada di get listing di Get.io ya. Oke, coba kita lihat Hoge. Hoge ini udah masuk sini ya.
Hoge Finance. Itu Soge kemarin kenapa ya? Wah, nanti saya pelajari guys. Pas kita beli Soge udah enak-enak, dilari kenceng, malah kok jadi Hotbit ya, jadi Hotbit token ya. Something wrong tuh, nanti coba saya akan belajar ya. Hoge cakep nih guys. Mau launching di Get.io dan dia harganya lagi di bawah nih. Nah ini kalau mau masuk nih mantap juga ya. Dia launchingnya 22 Mei ya. Oke, mungkin demikian teman-teman ya. Jadi ini bagus juga, sama-sama belajar ya. Wah, gara-gara coinmarketcall.com tadi malah ketemu Tencent ya. Nanti kita update ya guys. Tencent ini akan jadi berapa? Katanya the next SafeMoon nih guys. SafeMoon itu teman kakak saya ya. Naruh uang SafeMoon 8 juta jadi 192 juta guys. Gila. Cuma memang sekarang lagi turun ya. Saya nggak tahu udah take profit atau belum ya. Emang kalau kita tahan sih, SafeMoon ini baru mau mulai ya guys. Bagus lah, SafeMoon itu baru benar-benar mau, dia punya wallet segala kan. Dia baru mau meroket lah ibaratnya. Oke teman-teman, bukan ajakan beli, cuma ada bagus juga teman-teman selalu pantau coinmarketcall.com. Nah sekarang mulai hari ini saya juga sudah mulai pantau itu ya. Jadi untuk salah satu riset koin juga ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck guys.